Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Rizky Putra dengan NIM 2024-31092. Jadi hari ini saya akan mengerjakan tugas vlog dari mata kuliah Kalkulus 2 dengan mengambil dan menjelaskan materi setelah UTS, yaitu materi koordinat polar. Tapi sebelum menuju materinya, saya akan menjelaskan sedikit apa sih pengaruh dan permanfaatan koordinat polar untuk kehidupan sehari-hari. Jadi, manfaat bagi kehidupan sehari-hari ada di sistem radar dan sonar. Nah, radar dan sonar mendeteksi objek berdasarkan arah dan jarak dari sumber. Contohnya digunakan di bandara, kapal laut, dan pesawat untuk mendeteksi posisi pesawat lain atau objek di sekitarnya. Yang selanjutnya adalah dalam navigasi dan GPS. Nah, walau GPS umumnya menunjukkan data dalam koordinat lintang dan bujur, tapi perhitungan internal kadang menggunakan prinsip polar, terutama untuk menghitung arah dari satu titik ke titik yang lain. Berikutnya ada di komputasi grafis dan desain. Untuk menggambar bentuk seperti lingkaran, spiral, dan pola simetris, diperlukan materi koordinat polar. Yang keempat ada astronomi, yaitu posisi benda langit diukur dalam sudut dan jarak, atau dari pusat pengamatan. Selanjutnya ada robotika dan mekanika. Biasanya lengan robot sering bekerja dengan sistem rotasi atau putaran dan jangkauan, mirip dengan sistem polar. Dan yang terakhir adalah di bidang medis, yaitu imaging dan diagnostik. Dengan penjelasan dalam teknik seperti MRI dan CT scan, pemindaian dilakukan secara melingkar. Data dikumpulkan berdasarkan sudut dan jarak. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Langsung saja kita menuju materinya. A few moments later. Materi koordinat kutub atau sering kita sebut sebagai koordinat polar. Dalam materi koordinat polar itu sendiri ada 4 topik pembahasan, yaitu yang pertama adalah koordinat kartesius, yang kedua adalah koordinat polar, yang ketiga adalah hubungan antara koordinat kartesius dan koordinat polar, dan yang keempat adalah grafik dalam koordinat polar. Untuk koordinat kartesius itu sendiri adalah sistem yang digunakan untuk menentukan letak suatu titik pada bidang datar menggunakan pasangan bilangan. Nah, sistem ini terdiri dari dua garis bilangan, yaitu sumbu X sebagai sumbu yang horizontal dan sumbu Y sebagai sumbu yang vertikal. Nah, suatu titik A dapat dinyatakan dengan pasangan berurutan A dalam kurung X, Y, dengan X adalah jarak titik A terhadap sumbu min Y, dan Y adalah jarak titik A terhadap sumbu min X. Nah, contoh koordinat kartesius bisa dilihat dari gambar yang berada di kanan. Oke, selanjutnya adalah koordinat kutub. Koordinat kutub adalah sistem yang digunakan untuk posisi titik berdasarkan jarak dan sudut terhadap titik pusat. Nah, suatu titik A dapat dinyatakan dengan pasangan berurutan A dalam kurung R, alpha, dengan R adalah jarak titik A terhadap titik asal O yang berkoordinat 0,0, dan alpha adalah sudut antara sumbu min X atau X positif dengan terhadap garis O ke A. Nah, contoh dari koordinat kutub bisa lihat dari gambar yang berada di kanan. Nah, selanjutnya adalah hubungan antara koordinat kartesius dan koordinat polar. Jadi, hubungan antara koordinat kartesius dan koordinat polar adalah dua koordinat ini bisa kita bisa kita konversi satu sama lain gitu. Jadi jika kita mengetahui koordinat kutub, maka kita bisa mengubahnya menjadi koordinat kartesius dengan mencari X dengan rumus X sama dengan R dikali cos alpha, dan mencari Y dengan rumus R, sin alpha. Dengan R dikali sin alpha. Nah, jika diketahui koordinat kartesiusnya terlebih dahulu, maka kalian bisa juga mengubahnya menjadi koordinat polar. Dengan mencari R, itu rumusnya adalah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat, dan untuk mencari alfanya adalah tan alfa sama dengan Y per X. Di sini ada contoh soalnya. Untuk untuk mengubah koordinat kartesius ke koordinat polar, diketahui titik A dalam kurung 4, min 4. Maka untuk mencari R dalam koordinat polar, kita bisa menggunakan rumus akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Maka tinggal masukkan saja di situ X-nya adalah 4 dan Y-nya adalah min 4. Maka akan menghasilkan 4 akar 2. Dan untuk mencari alfa dari koordinat polar, maka kita akan menggunakan rumus tan alfa sama dengan Y per X. Nah, di situ juga tinggal masukkan saja nilai Y dan nilai X-nya, yaitu min 4 per 4. Maka di situ akan menghasilkan tan alfanya adalah min 1, dan tan alfa dikonversikan menjadi alfa saja dan menghasilkan 315 derajat. Jadi, koordinat kartesius titik A 4, min 4 akan menjadi koordinat polar titik A 4 akar 2 dan 4 akar 2, 315 derajat. Nah, selanjutnya adalah jika kalian mengetahui koordinat polarnya, maka kalian juga bisa mengubahnya ke koordinat kartesius. Nah, di sini diketahui titik A
dari koordinat polar yaitu 8,60 derajat, maka kalian bisa mencari X dari koordinat kartesius menggunakan rumus R dikali cos alfa. Maka disini tinggal masukkan saja R-nya adalah 8 dan alfanya adalah 60 derajat. Seperti yang kita tahu, cos 60 derajat yaitu 1/2. Maka tinggal konversikan cos 60 derajat itu menjadi 1/2 dan operasikan perhitungan ini dan akan mendapatkan 4. Selanjutnya untuk mencari Y kita menggunakan rumus R dikali sin alfa. Nah, di situ juga tinggal masukkan saja R-nya adalah 8 dan sin 60 derajat seperti yang kita tahu yaitu 1/2 akar 3. Maka setelah dioperasikan akan mendapatkan 4 akar 3. Jadi, koordinat polar titik A dalam kurung 0,60 derajat akan menghasilkan koordinat kartesius titik A 4,4 akar 3. Nah, selanjutnya adalah grafik-grafik dalam koordinat polar. Grafik-grafik dalam koordinat polar itu ada 5, yaitu lingkaran, kardioida dan 5 kon, lemniscate, spiral, dan yang terakhir adalah ROS. Nah, untuk yang lingkaran itu sendiri, lingkaran menjadi jari A dengan pusat 0,0, maka persamaannya adalah R sama dengan A. Nah, jika mendapatkan persamaan ini, maka lingkaran itu akan digambarkan di tengah-tengah koordinat. Nah, jika lingkaran menjadi jari A dengan pusat A, 0 dengan persamaan R sama dengan 2A cos theta, maka lingkaran akan digambarkan antara di kanan koordinat atau di kiri koordinat, tergantung apakah bilangannya itu negatif atau positif. Jika positif, maka lingkaran akan berada di kanan koordinat, dan jika negatif, maka akan berada di kiri koordinat. Nah, untuk selanjutnya adalah lingkaran berjari-jari A dengan pusat 0, A dan persamaan R sama dengan 2A sin theta. Nah, untuk yang ini sama juga, tapi bedanya jika positif, maka lingkaran akan berada di atas, dan jika negatif, maka lingkaran akan berada di bawah. Selanjutnya adalah kordioida dan 5 kon. Persamaannya adalah R sama dengan A tambah B sin theta, R sama dengan A min B sin theta, R sama dengan A tambah B cos theta, dan R sama dengan A min B cos theta. Nah, jika nilai A itu lebih besar dari nilai B, maka bentuknya adalah lingkaran yang tidak sempurna, yaitu seperti gambar yang ini, yaitu lingkarannya acak-acakan gitu. Nah, jika nilai A itu sama dengan nilai B, maka akan terbentuk kardioida. Dan jika nilai A kurang dari nilai B, maka akan terbentuk 5 kon lingkaran yang berbentuk seperti lingkaran kecil di dalam lingkaran besar. Selanjutnya adalah lemniscate. Nah, lemniscate itu memiliki persamaan, yaitu R kuadrat sama dengan A kuadrat cos 2 theta, R kuadrat sama dengan min A kuadrat cos 2 theta, R kuadrat sama dengan A kuadrat sin 2 theta, dan R kuadrat sama dengan min A kuadrat sin 2 theta. Nah, untuk yang persamaan cos, maka lemniscate itu sendiri akan berbentuk horizontal ataupun vertikal. Nah, jika sin, maka lemniscate akan berada di posisi serong kanan atau serong kiri. Selanjutnya adalah spiral. Nah, spiral itu sendiri hanya ada 2 persamaan, yaitu R sama dengan A theta dan R sama dengan min A theta. Tapi perlu diingat tetanya di sini dalam satuan rad. Dan cara mengkonversikannya yaitu rad sama dengan theta dikali pi per 180. Dan yang terakhir adalah ROS. Nah, untuk ROS sendiri, persamaan ROS dengan bentuk R sama dengan A sin theta, maka ROS-nya sendiri akan berbentuk seperti kupu-kupu atau lebih mengarah ke vertikal atau horizontal. Mohon maaf, salah, maksudnya seperti kupu-kupu saja. Nah, perlu diketahui jika angka sebelum tetanya adalah genap, maka kelopak dari ROS itu sendiri akan dikalikan 2. Misal di sini angka sebelum tetanya itu 2, maka kelopaknya adalah 2 dikali 2, yaitu 4, seperti gambar di sini. Dan jika angka sebelum tetanya itu ganjil, maka kelopaknya itu sendiri akan sama dengan angka sebelum teta. Misal angka sebelum tetanya itu 3, maka di sini kelopaknya adalah 3. Nah, untuk yang bentuk R sama dengan A cos theta, maka ROS-nya itu sendiri akan seperti dua lemniscate yang horizontal dan vertikal itu digabung gitu. Sama seperti tadi juga, jika genap maka dikalikan 2, dan jika ganjil maka bilangan itu sendiri. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat tentang materi koordinat polar yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.